Halo, perkenalkan nama saya Melanda Juwita. Saya dari Universitas Budi Dharma, semester 5, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan analisis SWOT dan STP untuk ujian akhir semester saya di mata kuliah Marketing PR. Dosen penggampu saya yaitu adalah Miss Tia. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dan STP dari brand yaitu adalah Pocari Sweat. Oke, di sini kita akan membahas profilnya, SWOT-nya dan STP-nya. Kita masuk ke profilnya. Pocari Sweat merupakan minuman kesehatan yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Otsuka di Jepang, Pharmaceutical Incorporated. Pocari Sweat pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1980 dan sejak itu telah menjadi favorit bagi konsumen Jepang. Minuman kesehatan ini merupakan minuman isotonik yang dapat membantu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang melalui keluarnya keringat. Nah, pada tahun 1991, Pocari Sweat mulai mengembangkannya ke semua dunia, termasuk yaitu adalah Indonesia, yang didirikan di Lawang, Malang, Jawa Timur. Terus kemudian pada bulan Januari 2004 terjadi pemindahan pabrik ke Sukabumi, Jawa Barat. Sampai saat ini mereka masih ada di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini pemain di pasar minuman isotonik tidak hanya lagi Pocari Sweat ya. Yang seperti kita tahu, mungkin awalnya tuh hanya isotonik adalah Pocari Sweat. Tapi seiring berjalannya waktu, adanya persaingan, muncullah berbagai macam brand seperti Maison, Powerade, Vitazone, Vatican Hydro, dan lain-lain. Next, kita masuk ke visi misinya Pocari Sweat. Misinya adalah menjadi perusahaan yang brilian dengan mengontribusi yang signifikan dan terpercaya bagi konsumen serta masyarakat ya. Dia merupakan salah satu minuman isotonik paling terkenal dan paling mendapat keuntungan yang paling besar. Ya, visinya ada 3, yaitu pertama menjadikan kebutuhan kesejahteraan konsumen, kedua mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan, dan ketiga menjadi perusahaan terpercaya ya. Visi misinya ini sudah dilakukan dengan baik oleh Pocari. Ya, kita bisa lihatlah produknya itu bisa ke dunia, semua dunia sudah tahu Pocari Sweat itu seperti apa. Next, kita masuk sekarang ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Pertama adalah citra produk sudah dikenal dengan baik di masyarakat. Dengan demikian, brand knowledge sudah terbentuk sehingga produk yang ada di pasaran sudah memiliki citra baik di hati masyarakat. Ya, sekarang citra produknya itu sudah terkenal. Contohnya, kita pergi ke minimarket atau ke supermarket, kita tahu nih, kita tanpa lihat, tanpa kita baca, kita sudah tahu kalau itu adalah Pocari gitu. Dari bentuknya, dari warnanya yang biru dan putih, kita tahu itu adalah Pocari. Jadi kita tidak perlu membaca, kita tidak perlu mendekati untuk melihat itu produk apa sih, tapi kita sudah tahu kalau itu adalah Pocari. Kedua, persepsi masyarakat untuk kemampuan produk secara medis. Jadi seperti dapat mengganti cairan tubuh nih, dan telah menjadi manfaat mengganti cairan tubuh sudah menjadi mindset di benak masyarakat ya. Di benak masyarakat Pocari Sweat itu adalah pengganti cairan tubuh. Misal kita sakit, misal kita lagi tidak enak badan, kita langsung mencari Pocari Sweat. Ketiga adalah lisensi produk dari Jepang. Semua aktivitas produksi telah sesuai dengan standar Jepang dan dalam pengawasan perusahaan Pocari di Jepang ya. Kita tahu lah ya, Jepang itu adalah negara yang sering membuat ya atau menciptakan produk yang bagus gitu. Nggak cuma otomotif, tapi beverage and foods-nya pun juga bagus gitu loh, dan terpercaya. Yang kedua adalah kita masuk ke weakness gitu. Hanya memiliki satu rasa sehingga dinilai kurang variatif dari segi rasa karena dikhawatirkan masyarakat mudah bosan dengan harga tersebut. Iya, kekurangannya adalah hanya satu rasa, tidak ada rasa lain. Mungkin bisa dikembangkan seperti Maison yang punya rasa apel, yang punya rasa leci, jadi nggak cuma hanya rasa original gitu kan. Yang kedua, masih kurangnya pengetahuan tentang produk Pocari di golongan pasar tradisional yang menjadikan Pocari sebagai minuman ringan. Ya kita tahu mungkin kita lihat Pocari itu hanya di minimarket, supermarket yang besar-besar, tapi kita tidak pernah lihat nih kalau di warung ini menjualkan Pocari. Jadi mungkin lebih ke depannya marketing Pocari bisa lebih ke pelosok-pelosok lagi, menjajakan Pocari seperti itu supaya masyarakat tahu gitu. Terus kita masuk ke opportunity.
Jadi sudah memiliki relationship di pasar internasional dan dikatakan brand tersebut sudah go internasional dan dapat diterima di berbagai negara. Ya, yang kita tahu Pocari ini udah besar banget lah namanya di semua negara, udah ada, nggak cuma hanya di Jepang, itu semua negara sudah tahu Pocari Sweat. Yang kedua, ukuran kemasan bervariatif sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan untuk kebutuhan pribadi maupun acara keluarga atau kelompok ya. Bervariatif di kemasannya, ada yang saset, ada yang botol kecil, botol sedang, dan sampai botol besar sampai 1 liter pun ada Pocari itu. Kita masuk ke TRICH. Keamanan jika minuman dikonsumsi untuk jangka panjang, apakah layak atau kurang baik untuk dikonsumsi jangka panjang ya. Namanya kita manusia, kita pasti berpikir apakah minuman ini baik atau tidak untuk setiap hari diminum. Nah, mungkin untuk marketing di Pocari gitu mungkin bisa ditanamkan di masyarakat atau bisa klarifikasi ke masyarakat bahwa Pocari ini aman, Pocari ini tidak ada bahan pengawet, tidak ada bahan apapun itu yang bikin tubuh kita ini rusak, yang tidak dan ini cocok dikonsumsi untuk setiap hari. Sekarang kita masuk ke analisa segmentasi, target dan positioning, yaitu STP. Pertama adalah segmentasi pada brand Pocari ya. Dapat dikonsumsi oleh usia 15 sampai 35 tahun. Karena pada usia tersebut banyak aktivitas fisik yang dilakukan ya. Karena Pocari ini terkenal nih dengan isotoniknya untuk imunnya ini terbentuk. Karena pada usia tersebut adalah usia yang produktif. Seperti itu. Yang kedua, semua jenis kelamin dan golongan masyarakat dapat mengonsumsi minuman ini karena harganya yang terjangkau ya. Pocari ini tidak membeda-bedakan kelamin, jadi semua kelamin, mau perempuan, mau itu laki-laki, boleh minum Pocari. Yang kedua ada target pemasaran, masyarakat dengan rentang umur 18-35 tahun, karena dengan padatnya aktivitas seperti saya bilang, maka Pocari cocok untuk menggantikan cairan tubuh atau menjadi tren minuman selepas olahraga. Nah, Pocari ini kan terkenal nih dengan minuman yang olahraga tuh kita minum lah lebih baik, jadi ini cocok gitu loh untuk diminumkan dengan usia seperti itu. Karena kalau untuk usia yang di atas itu mungkin sudah jarang melakukan aktivitas yang berat-berat gitu kan. Yang kedua adalah menargetkan kepada keluarga, terutama keluarga muda yang tidak terpaku dengan produk kesehatan non herbal dan cenderung tertarik dengan produk kesehatan non herbal ya. Karena keluarga muda itu beda dengan keluarga yang mungkin keluarga yang umurnya sudah di atas 50 tahun. Karena orang zaman sekarang tidak percaya nih dengan obat-obatan atau minuman herbal. Nah, sedangkan kalau orang yang umur 50 tahun ke atas pasti percaya dengan minuman-minuman herbal. Jadi mungkin ini cocok untuk ditargetkan di keluarga muda. Oke, sekarang kita masuk ke positioning yang terakhir, yaitu dengan tagline minuman isotonik guna menggantikan cairan tubuh yang hilang setiap harinya. Dan dimaksud pada tagline ini bahwa Pocari cocok dikonsumsi di segala kondisi apapun. Tidak hanya setelah beraktivitas berarti ya, gak cuma kita banyak melakukan aktivitas atau kita berolahraga kita boleh minum, tidak. Kita walaupun tidak melakukan aktivitas tapi kita boleh kok beli, kita boleh kok minum gitu. Yang terakhir adalah minuman yang memfokuskan pada aktivitas olahraga dengan dibuktikan pada iklan yang mengikut sertakan seperti talent atau talent seperti atlet untuk menegaskan bahwa ini dipercaya di kalangan atlet yang seperti bisa kita lihat di iklan-iklannya Pocari Sweat, bahwa mereka ini banyak mengambil talent seperti atlet gitu kan. Mau atlet itu bulu tangkis atau mungkin kayaknya ada atlet bola ya sepertinya ya, mereka ambil untuk mereka bisa iklankan mereka iklan di Pocari Sweat tersebut. Karena yang seperti kita tahu namanya memang isotonik, itu terkenal dengan untuk orang olahraga karena mereka aktivitasnya sangat berat, jadi mereka bisa minum Pocari tersebut. Nah, next kita masuk ke contoh produknya. Nah, kita bisa lihat sini contoh produknya, ada botol, ada iklannya nih. Ini kayaknya iklan AKB48, mungkin maaf kalau saya salah, tapi ini kayaknya ini Jepang iklannya. Karena kalau Indonesia mereka ambilnya JKT48 ya. Nah, ini yang tadi saya ngomong, yang tadi saya bilang ini ada bentuk saset, botol kecil, botol sedang, sampai botolan tinggi yang besar pun ada. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang menyinggung, dan maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Terima kasih.